Setelah Gibran digoyang dengan yel-yel dan baliho, tagar Solo bukan Gibran, kini Prabowo dan Gibran merebut Jakarta, bukan partai politik. Teman-teman, ya kita punya satu data terkait dengan hasil rilis dari survei yang dilakukan oleh Indikator atau Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia yang digawangi oleh Profesor Burhanuddin, merilis hasil temuan mereka yang dikerjakan sekitar tanggal 23, 24 dan dirilis tanggal 26 terkait dengan elektabilitas Prabowo Gibran di Jakarta tembus melampaui atau merebut wilayah Jakarta yang sesungguhnya merupakan wilayah Anies karena memang jejak atau rekam jejak historisnya Anies adalah mantan atau ex-gubernur Jakarta. Ini punya nilai sangat strategis, teman-teman. Hasil data itu melansir bahwa Gibran atau Prabowo dan Gibran ya, memiliki elektabilitas sebesar sekitar 45%, disusul oleh Anies yang 33,5%, 17% oleh Ganjar Mahfud. Nah, yang menarik di sini adalah how come, bagaimana bisa orang yang pernah memimpin ibu kota negara, ya, ini ya satu kepemimpinan strategis di jantung Indonesia, kalah dalam merebut perhatian, simpati, interest publiknya sendiri. Karena tentu selama satu periode, sebut saja demikian, sesungguhnya Anies punya opportunity, ya, punya kesempatan yang luar biasa besar untuk memberikan efek pengaruh, efek fanatis, ya, terkait dengan kinerja-kinerja pembangunan atau kinerja-kinerja publik yang dia hasilkan. Sesungguhnya bagi seorang kepala daerah, masyarakat itu akan lekat, tidak bisa pindah ke lain hati kalau dia menerima sesuatu yang dia anggap memberikan peningkatan atau perbedaan signifikan terkait dengan ya kinerja pemimpin-pemimpin sebelumnya. Artinya sesungguhnya Anies harusnya memiliki ya ikatan itu, ikatan emosional, ikatan katakanlah say thank you ya for leadership ya, untuk kepemimpinannya, untuk mengatakan terima kasih untuk kepemimpinan karena mampu membawa Jakarta dan masyarakatnya mengalami satu peningkatan kesejahteraan. Nah, ini nanti akan kita lihat korelasinya dengan bagaimana kinerja kepemimpinan Gibran sendiri di Solo dan juga kinerja kepemimpinan Ganjar di Jawa Tengah ya, sebagai gubernur dan juga Gibran sebagai wali kota. Jadi kita akan lihat head to head nantinya, kita sedang carikan datanya teman-teman untuk melihat siapa yang sebenarnya lekat di hati publik, lekat di hati masyarakat yang mereka pimpin. Karena ketika ya katakanlah sebut saja sebagai Jakarta sebagai jantungnya Indonesia itu mampu direbut oleh Gibran dan Prabowo, saya kira Anies sedang dalam masalah besar. Ya, elektabilitasnya tentu akan mengalami kemerosotan demi kemerosotan. Nah, data indikator politik Indonesia untuk angka keseluruhan Indonesia, ya sekali lagi masih menang di 46% secara keseluruhan. Itu berarti sekali lagi ada konstan, ya ada angka yang konstan yang selalu ditunjukkan oleh berbagai lembaga survei. Ini bukan satu lembaga survei ya. Kalau satu lembaga survei ya mungkin kita agak sedikit pertanyakan, tetapi kalau itu mencangkup dengan beberapa lembaga survei yang lain, ini sesuatu yang menarik untuk dikaji. So teman-teman, siapapun yang teman-teman pilih, perhatikan bahwa ya ini adalah pertarungan di hati masyarakat, pertarungan di hati orang-orang yang pernah memperoleh sentuhan-sentuhan kinerja langsung dari mereka-mereka yang merupakan kandidat untuk presiden dan wakil presiden Indonesia 2024, bukan partai politik.